Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Nurjana, Bu ya, mahasiswi kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, jadi saya bidan yang bertugas hari ini. Jadi sebelumnya Ibu, kalau saya boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa, Bu ya? Ibu Mila, Bu. Ibu Mila, Bu ya. Baiklah Ibu Mila. Jadi di sini saya ingin berikan konseling tentang ASI eksklusif, Bu ya. Nah, mungkin di sini saya ingin meminta waktu Ibu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Bu. Baiklah Ibu, kalau Ibu bersedia, Bu ya, pintu sudah tertutup dengan rapat, otomatis privasi Ibu sudah terjaga dengan aman. Sebelumnya Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman seperti ini ya, Bu ya? Sudah nyaman, Bu. Sudah nyaman, Bu ya. Diharuskan posisi Ibu harus nyaman mungkin, Bu ya. Nah, jadi sebelumnya bisa kita mulai, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu apakah mengetahui apa itu ASI eksklusif atau pernah mendengarnya, Bu? Saya tahu sih, Bu, itu kan ASI yang diberikan selama sampai umurnya 6 bulan Oh kan? baik Ibu, berarti Ibu sudah tahu, Bu ya. Baiklah, saya menjelaskan kembali ya, Bu ya. Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan selama 0 sampai 6 bulan tanpa ASI yang diberikan tanpa tambahan makanan apapun kecuali obat-obatan atau lain-lainnya. Kemudian di sini Ibu ada manfaat ASI ya, Bu ya. Jadi manfaat ASI itu adalah untuk sebagai nutrisi, kemudian juga sebagai daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih antara ibu dan bayi, seperti itu, Bu ya. Kemudian juga menghemat biaya obat-obatan dan juga menciptakan generasi penerus yang lebih baik lagi, yang tangguh seperti itu ke depannya, Bu ya. Kemudian ada selanjutnya zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama itu faktor bifidus ya, Bu ya. Nah, jadi faktor bifidus itu adalah mendukung perkembangan bakteri yang menguntungkan, yaitu dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan, seperti itu, Bu ya. Kemudian ada juga laktoperin. Nah, jadi laktoperin itu adalah mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya, seperti itu, Bu ya. Kemudian juga sebagai anti alergi dan juga mengandung zat antivirus polio dan juga membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah, seperti itu, Bu ya. Kemudian ada jenis-jenis ASI ya, Bu ya. Yang pertama itu kolostrum. Nah, jadi kolostrum ini berwarna kekuningan, Bu ya, yang agak kental, seperti itu. Jadi disekresinya itu pada hari pertama dan hari ketiga, Bu ya. Kemudian ada air susu peralihan, yaitu dari desekresinya yaitu pada hari keempat sampai hari ke-10, Bu ya. Nah, kemudian ada susu matur, yaitu dari susu kolostrum tadi ke susu peralihan, kemudian ke susu matur, seperti itu. Itu jadi desekresinya itu yaitu pada hari ke-10 dan seterusnya, Bu ya. Nah, jadi air susu matur ini berwarna kuning ke putih, berwarna putih ke kuning-kuningan, seperti itu, Bu ya. Nah, jadi kemudian di sini ada cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama yaitu ya, Bu ya, Ibu bayi disusui setiap 2 jam sekali, Bu ya, secara on demand selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara, seperti itu, Bu ya. Kemudian yang kedua, jika bayinya tertidur, ibu bisa membangunkan bayi ibu, kemudian buka baju atau gendongan yang mampu membuat bayi tersebut menjadi gerah, Bu ya, seperti itu. Kemudian ibu menyusuinya duduk, ibu juga menyusuinya harus duduk, seperti itu, Bu ya. Kemudian yang ketiga, pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif, Bu ya. Kemudian yang keempat, susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah ibu setiap kali menyusui, Bu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat, Bu ya. Kemudian yang keenam, ibu harus minum 2,5 sampai 3 liter per harinya, Bu ya.
kemudian ibu juga harus istirahat yang secukupnya seperti itu. Yang kemudian ada cara penyimpanan dan pemberian ASI perah ini. Nah, jadi yang pertama di udara terbuka atau bebas itu tahan selama 6 sampai 8 jam, Bu ya. Kemudian yang kedua di dalam lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius itu tahannya 24 jam, Bu ya. Kemudian kalau di dalam lemari pendingin atau pembeku itu dengan suhu 8 derajat Celcius itu tahannya selama 6 bulan. Kemudian ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh ya, Bu ya, direbus karena kualitasnya akan menurun seperti itu, Bu ya. Dan juga caranya ibu keluarkan airkan susu yang di dalam lemari es tadi itu, kemudian disiapkan wadah yang berisi air panas, kemudian ibu rendam di situ, Bu ya. Nah, jadi ibu tidak boleh merebus air susu tadi. Kemudian cara penerapan ASI eksklusif pada ibu pekerja. Nah, jadi selama cuti ibu bisa memberikan ASI itu saja. Kemudian sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah, Bu ya. Kemudian juga sebelum berangkat bekerja ibu harus menyusui bayi ibu ya, Bu ya, terlebih dahulu. Kemudian selama di kantor perah ASI setiap 3 sampai 4 jam, Bu ya. Kemudian simpan setelah diperas, kemudian ibu bisa menyimpannya di dalam lemari es. Setelah itu dibawa pulang, Bu ya. Kemudian ibu bisa memberikan dengan sendok seperti itu, Bu ya. Jadi ibu mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bu ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Jadi di sini saya kurang paham, Ibu, bagaimana cara penerapan pada ibu bekerja tadi, Ibu. Baiklah, Bu ya. Nah, jadi baiklah saya ulang kembali, Bu ya. Jadi cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja itu yang pertama, kalau ibu cuti, ibu hanya memberikan ASI saja kepada bayi ibu. Kemudian kalau sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian jika masa cuti sudah habis, ibu berangkat bekerja, ibu harus menyusui bayi terlebih dahulu, Ibu ya. Kemudian jika ibu sudah di kantor, ibu bisa memeras air susu itu setiap 3 sampai 4 jam, Bu ya. Kemudian setelah diperah itu ibu bisa simpan di dalam lemari es, dan setelah pulang ibu bisa memberikan bayi ibu dengan sendok seperti itu, Bu ya. Jadi ibu, saya di sini ingin mengevaluasi kembali sejauh mana sih pemahaman ibu tentang ASI eksklusif ini. Kalau saya boleh tahu, apa sih Ibu yang saya jelaskan tadi? Dari pengertian tadi kan, Bu ya, ASI eksklusif itu bayi yang hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan. Nah, jadi itu selama 6 bulan ya, Ibu ya. Dan setelah itu juga ada manfaatnya itu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, dan meningkatkan kecerdasan anak dan meningkatkan kecerdasan anak. Setelah itu tadi ada juga yang faktor bifidus tadi, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu ya, bagus banget jawaban dari Ibu. Berarti Ibu paham sudah, Bu ya. Iya, Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ASI eksklusif ini adalah sebagai ASI yang diberikan tanpa tambahan makanan apapun selama 6 bulan seperti itu, Bu ya. Mungkin alhamdulillah konseling kita sudah selesai. Salah hilap mohon maaf, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.